Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aditya Taufik. Tetap semangat ya dalam pembelajaran kali ini. Materi pertemuan ini yaitu teks prosedur. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum lanjut ke materi, ada beberapa tujuan video pembelajaran kali ini yang terangkum dalam indikator atau tujuan pembelajaran, yaitu setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian teks prosedur, menjelaskan ciri-ciri teks prosedur, menjelaskan struktur teks prosedur, menjelaskan unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur, dan yang terakhir, menjelaskan cara penyusunan teks prosedur. Setiap kali kalian menggunakan sebuah produk, pasti kalian baca dulu penjelasan cara dan langkah-langkah penggunaan produk tersebut kan? Misalnya, waktu kalian mau memasak makanan instan, pasti kalian baca teks yang biasanya tertera di belakang kemasan produk tersebut agar tahu cara dan langkah memasak makanan mie instan tersebut kan? Jadi, teks yang kamu baca itu namanya teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur pada dasarnya akan membantu siapa saja untuk melakukan suatu hal, suatu cara, maupun suatu kebiasaan dan aktivitas tertentu. Teks ini biasanya dikatakan sebagai teks yang berisi tutorial, sehingga membantu pembacanya untuk mencapai suatu tujuan, entah itu membuat sesuatu atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Ciri-ciri teks prosedur. Melalui pengertian di atas, maka bisa diketahui bahwa teks prosedur menjadi jenis teks yang paling mudah untuk dibedakan dibandingkan jenis lainnya. Mengapa? Sebab teks prosedur memiliki ciri khas yang menyampaikan suatu prosedur atau tata cara yang kemudian perlu diikuti pembacanya dengan praktek langsung sesuai isi teks tersebut. Hal ini kemudian membuat paragraf prosedur memiliki beberapa ciri khas yang membantu pembaca langsung mengetahui bahwa paragraf yang dibaca termasuk prosedur. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf, yaitu berisi langkah-langkah dari suatu kegiatan, entah itu langkah dalam membuat suatu menu masakan, kerajinan tangan, mencuci keramik, mencuci atau membersihkan boneka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Isi di dalam teks prosedur biasanya berupa kalimat saran dan juga kalimat larangan. Kalimat saran diberikan penulis untuk membantu membaca melalui tahapan atau langkah-langkah membuat suatu dengan benar, sehingga hasilnya juga benar-benar sekaligus sesuai dengan harapan. Selain itu, digunakan juga kalimat larangan. Larangan ini disampaikan penulis untuk membantu pembaca menghindari kesalahan saat mempraktekkan cara dan tahapan yang telah dipaparkan. Yang ketiga, yaitu disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Paragraf prosedur juga disajikan secara sistematis, namun tetap detail. Tujuannya tentu saja untuk membantu pembaca mempraktekkan tata cara yang dipaparkan dengan baik dan benar. Sebab kesalahan dalam praktek akan membuat hasil yang dicapai tidak maksimal atau bahkan gagal. Sehingga perlu dipaparkan dengan sistematis agar pembaca bisa praktek dari langkah awal sampai langkah akhir secara urut agar bisa berhasil. Yang keempat, yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Teks ini dipaparkan di dalam paragraf prosedur memiliki sifat objektif, sebab bukan hasil khayalan atau karangan dari penulis, melainkan dari pengalaman, analisis, dan percobaan yang dilakukan penulis, sehingga pembaca tidak akan merasa melakukan suatu prosedur yang salah. Nah, yang kelima, yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, bahwa teks prosedur berisi suatu tahapan yang dibuat dalam bentuk poin.
Maka teks jenis ini kemudian memiliki bilangan urutan atau angka, termasuk juga ketika ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga akan ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam paragraf tersebut. Berikutnya yaitu struktur teks prosedur yang terdiri dari yang pertama, pengantar, yaitu pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat, dilakukan, atau digunakan. Selain itu, pengantar dapat juga berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulisan. Yang kedua, yaitu bahan dan alat atau persyaratan, yaitu dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan, daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tersebut. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian berikutnya adalah langkah-langkah atau tahapan dari topik yang diangkat, sehingga penulis akan berusaha menjelaskan langkah-langkah agar mudah dipahami dan dipraktekkan oleh pembaca secara langsung saat itu juga. Bisa dalam bentuk urutan poin dan nomor, dan bisa juga dalam bentuk paragraf yang diberi urutan bilangan. Yang keempat yaitu ada kesimpulan. Bagian akhir dari teks prosedur adalah kesimpulan atau simpulan, yang juga disebut sebagai penutup. Sesuai dengan namanya, pada bagian ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari kegiatan yang dijelaskan, tahapan dan prosedurnya, sekaligus akan ditambahkan beberapa saran dari penulis. Yang berikutnya yaitu ada unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Secara khusus dan unik, teks prosedur juga menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang berbeda dibandingkan jenis teks atau paragraf lainnya. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang umumnya digunakan dalam penulisan teks prosedur, yang terdiri dari yang pertama, menggunakan kata-kata perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan sesuatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan antara lain yaitu nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung konjungsi temporal, yaitu merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Yang kelima yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Yang terakhir yang keenam yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material adalah suatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Berikutnya yaitu cara menyusun teks prosedur yang terdiri dari yang pertama, menentukan topik, yaitu topik yang akan dibahas pada teks prosedur yang akan kalian buat. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Informasi yang dicari bisa melalui internet, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah atau poin-poin yang sudah dijelaskan tadi. Yang keempat, yaitu menyusun teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Baiklah, cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi teks prosedur kali ini yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan ciri-ciri. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan.
Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Adapun struktur teks prosedur yaitu ada 4. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, bahan dan alat atau persyaratan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, kesimpulan. Berikutnya yaitu unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu ada 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata perintah imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Yang ketiga, menggunakan kata hubung konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang akan dipakai. Yang keenam, verba material dan tingkah laku. Adapun cara menyusun teks prosedur yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi ke dalam bentuk langkah-langkah atau poin. Yang keempat, menyusun teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Dari penjelasan saya tadi, apakah masih ada nih yang kurang dimengerti dari teman-teman semua? Jika masih ada atau yang masih dibingungkan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Harapan saya setelah teman-teman menonton video ini atau video pembelajaran ini, teman-teman lebih mengerti tentang apa itu teks prosedur, ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya, strukturnya, dan cara pembuatannya. Itulah video pembelajaran tentang teks prosedur. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa itu teks prosedur dan bagaimana cara untuk membuat teks prosedur. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.